warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahil awwalu qabla kullil awwal wal akhiru ba'da kullil akhir wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa wa ja'ala an-nasa minar rijali wan nisa wa unsida bisyu'ubi wa qabaila wa abqa fi baladil Indonesia alladzi quwiya bidinil islamiyah wa aharra fi sanati 45 wa aharrahu Sayyid Abina Soekarno wa hatta fi Binagraha Jakarta wa bil falsafati wal imami laisa bil Pancasila walakin bil Qur'ani wal hadisi wal qiyasi wal ijma wajtama'aha huna fi barnamaji miladin nabiyil mustafa fi yayasan informatika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ahlam asy-syahadah alladzi a'taqallahu al-kautsara wa syafa'atul udma. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Amin. Bu, masih urip? Amin. Ibu bapak para siswa dan siswi informatika, kalau ada doa pakai bahasa Arab tinggal dijawab amin. Gampang gak? Kecuali doanya pakai bahasa Inggris, baru jawabnya yes, sebab beda bahasa beda jawab. Kalau pakai bahasa Inggris doanya jawabnya ya, saya contohin sebentar doang. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah. Gampang kan? The merciful and the all compassionate. Nah, kompak. And thanks to Allah, the master of the universe. Nah, siswa tahu nggak artinya? Bapak saya kawin lagi. Yes. Makanya kalau ada doa dijawab amin, biar semuanya selamat dunia akhirat, sukses, selesai sekolah di sini, semuanya keluar dari sini sukses pada menjadi orang. Ya jadi orang. Makanya semuanya jawab amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. لخمسة نطفي بحر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله ربbil. Punten, ada yang jantungan enggak ya?
Amma ba'd, faqad qala azza wa jalla fil kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksa-maksa Pak Haji gak kuat, belum sarapan. Kalau tadi mah emang meskipun mahasiswa tapi kori, kalau saya mah kuruk, makanya badannya lurus begini. Kalau ngelihat gor, emang dulu juga saya mantan atlet ibu-ibu, antara tulang dan kulit. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ilal akhirul ayah ayat tamimil ayah wallahu a'lamu bi muradih. Wa qala nabiyyu, ini kok pada diem aja. Waqala nabiyyu, yang belakang melongo aja, kayaknya mah terpesona ngeliat saya. Jalan-jalan ke pasar lama, beli Quran dan sajadah. Siswa-siswi informatika wajar terpesona ngeliat saya, sebab muka saya mirip Arya Saloka. Musola buat lo. Orang Padang Melongo aja ada ibu-ibu ngomong, ih jadi ustad aja pecine gue deh duhure ya. Taji jadi guna ngewadai beras mau pirang liter guna taji. Oh jangan melongo aja bu. Enggak gigit saya. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman wa innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Wa qala ulama wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil uquli salima liyanalu sa'ada fi ma'ashihim wa ma'adihim. Sadaqallahul azim. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, wabil khusus yang saya hormati Bapak Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Informatika Serang, Bapak Haji Rizky Mulyana SEMPD. Kemudian Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Informatika Serang, Bapak Haji Mulia Rahmatullah LCM Hum. Semoga beliau selalu senantiasa dilimpahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, panjang umur, luas rezekinya, dan bisa mengayomi kita semuanya, khususnya keluarga besar Informatika Serang ini. Yang saya hormati para ketua Yayasan Pendidikan Rahmatullah Serang, Bapak Wawan R. Fitriawan SSI, Bapak Rektor Universitas Serang Raya Bapak Dr. Haji Abdul Malik MSI, Bapak Wakil Rektor 1 Unsera Bapak Dr. Denny Kurnia MM, Bapak Wakil Rektor 2 Unsera Bapak Dr. Haji M. Kamil Husain LCMSI, Bapak Ibu Dekan Fakultas dari Unsera yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga Direktur Amik Serang Bapak Ahmad Dedi Jubaidi MKOM, semuanya yang punten tidak bisa saya sebutkan, seluruh jajaran baik dari Universitas Unsera, dari seluruh Dewan Guru Informatika dari SMP, SMA, SMK yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, alladzina lam azkur asma'ahum ta'ziman wa takriman, mudah-mudahan semuanya dilimpahkan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus lil khusus
segenap para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Semoga apa yang telah diupayakan, baik itu berupa pikiran, tenaga, waktu maupun ekonomi, akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat pahala. Dan mudah-mudahan acara Maulid Rasul di tahun-tahun berikutnya lebih meriah daripada tahun yang sekarang. Amin ya robbal, amin ya robbal. Tidak ketinggalan para siswa dan siswi dari SMP, SMA, SMK, remajawan, remajawati, ABG-wan, ABG-wati, jomblowan, jomblowati, baik yang berbahagia pagi hari ini maupun yang sedang sakit hati, mudah-mudahan pulang setelah memperingati acara Maulid Nabi semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, siswa-siswi yang mulia, para guru, para dosen yang berbahagia, hari ini kita sedang memperingati acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Spirit Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi Z bisa apa? Generasi Z itu setelah Y. Kalau sudah Z habis, berarti tidak ada generasi lagi setelah Z. Kalau saya generasi milenial karena lahir di tahun 86-87an. Pak Haji Mulia generasi kolonial karena lahirnya di bawah itu. Yang bagian saya ada Abah Udin itu generasi kolonial, wis ketuaan. Tapi alhamdulillah masih panjang umur, karena kalau berbicara umur bukan berbicara berapa muda, tua dan remajanya, akan tetapi tergantung Allah menentukan batasnya. Sebab kadang-kadang yang tua umur 90 masih seger buger Pak Haji, tapi bahkan ada yang anak-anak masih kecil nggak bisa jalan, ada yang lumpuh. Bahkan banyak sekarang yang meninggal itu bagiannya yang paling banyak remaja. Kenapa? Karena remaja khususnya zaman ini, generasi yang Z, berpikir tidak sehat, pikirannya tidak terlalu mapan, tidak banyak berpikir, bawa motor ngebut-ngebutan, bener nggak? Makanya sering diceritakan di TV, di berita itu banyak meninformasikan remaja banyak yang meninggal dunia karena kecelakaan bawa motor. Tapi ada nenek-nenek yang umurnya 85-90 tahun masih panjang umurnya, karena saya belum pernah ngedengar ada berita nenek-nenek meninggal dunia karena ngetrek bawa motor. Tapi kalau nenek-nenek punya HP banyak sekarang. Bukan cuma generasi Z, nenek-nenek zaman sekarang sudah punya HP. Wih, grupnya namanya Roni. Pas tanya, punyai apa singkatannya Roni? Rombongan ini Ustaz. Udah banyak punya HP. Bahkannya generasi Z apalagi. Tetapi generasi Z sekarang dipertanyakan bisa apa, dalam artian kita lahir di abad modern, zaman globalisasi, zaman modernisasi, zaman serba komputerinisasi. Tapi jangan disalahgunakan, jangan meninggalkan daripada nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai agama kita. Meskipun sekarang zaman canggih, tapi tetap mengaji jangan ditinggalkan. Hormat sama orang tua jangan ditinggalkan. Adab terhadap guru jangan ditinggalkan. Mau berangkat ke sekolah, zaman dulu mau zaman sekarang sama, ajaran agama kita harus salim tangan sama orang tua, meminta doa agar pelajaran kita dapat diserap. Ini kadang-kadang zaman sekarang, zaman generasi Z, mau berangkat sekolah bukan izin, bukan pamitan sama orang tua, tapi update status. Berangkat sekolah OTW, lagi sakit aja nggak ngomong sama orang tuanya, malah update status. Aduh, hari ini lagi Batman, dalam kurung alias berak mencret. Ada temennya yang ngomel, lah cewek kebelaon, kamu mau mencret gak update status. Bahkan yang muda, yang anak muda, yang laki-laki, kalau hari Jumat statusnya Jumatan dulu ah biar ganteng je.
Dari mana dalilnya? Udah hitam pesek mah tetap baik pesek. Awas, zaman generasi Z ini banyak yang memang mempengaruhi. Ngomong sudah keluar daripada adab. Dulu sama orang tua tuh mau lewat sampai bungkuk-bungkuk, punten mbah, pak guru lewat ini mah kadang-kadang kursi guru didudukin, sendal guru dipakai, sendal ustad bae saya pernah, ya Allah, sendal deh asal muludang ngeropok amplop 50.000 nggo sendal karpil tuh 200, sendal hilang lah nomboki 150. Jadi bocah kayak orang mikir-mikir ndak usah digenggo bae. Anak muda zaman sekarang ngomong sudah tidak ada sopannya. Asal ngomong sama orang tua katanya gayanya gaul. Lo gue itu gaya alay. Tahu gaya alay? Kalau ngomong matanya melotot, lidahnya dikeluarin. Asal ngomong aja di sekolah sama temannya, lo gue pokoknya please deh, nggak kayak gitu juga Carlos. Pokoknya gue tuh sayang bingit sama lo gue bapak lo sama bapak gue lain. Atuh ya lain, ari bapak nih siji berarti ngewayuh bapak. Nih awas nih anak muda, jangan sering-sering kita belajar ngomong kayak begitu. Khawatir ketika meninggal dunia masuk kuburan, lebay alaynya ke bawah-bawah dalam kubur. Malaikat munkar nakir tetap nanya mau sama siapa selain wali, selain ambia, para nabi, ditanya semuanya. Man robuka, siapa Tuhanmu? Kalau orang yang biasa sopan jawabnya enak, Allahu Rabbi. Anak alay dijawab, man robuka, siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Allah karim. Kata malaikat dusun amat bocah kil. Kata malaikat temannya sebelahnya, coba mau kernakir tanya lagi, takutnya dia lagi nggak ngundang. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Allah karim. Malaikat munkar nakir nakah tak ceburakan sirani neraka. Neraka kuta panas belaon, serius. Gue harus bilang wow gitu. Allah karim. Ini makanya jangan ada yang model-model begini. Tapi memang zaman sekarang Pak Haji Mulia, ini remaja lagi bener-bener lagi digojlok semua pemikirannya. Kalau tidak ada akidah yang kuat, tidak ditanamkan dari mulai sekolah, SMP, SMA, SMK, maka bisa jadi keluar daripada Islamannya. Ini anak-anak sekarang pakaian saja sudah lihat macam-macam. Beli celana lepis, orang tuanya dari Royal dibolong-bolongin dengkulnya. Mending dengkulnya bagus, mbak, dengkul kayak obeng kembang, mbak. Pakai anting, ngapunnya gaul nganggo anting. Iya, kalau antingnya emas ada nilainya, ada harganya. Iki mah kawat sing pageruwong. Main cocogaken bae. Wih, ngapunnya gaul. Sekolah orang ngegaul motor, orang gelem sekolah, Bu. Gue bocah saiki ku, kok mau SMA mah? Sekolah gelem sekolah, lamun ngebakte motor singgriane. Ngejaluke motore orang tanggung-tanggung ngejaluk ninja. Lah ya wong tuane jare ibune jenang dia aja sing ninja sing ngeridit aja berat bayar. Wis sing gampang-gampang bet aja pit kemaja Satria F, tupakan Satria F. Aja kayak dipapas. Knalpotnya dibobok. Lo kenceng munine. Lah tengah-tengahnya balik sekolah si informatika. Ya Allah. Sampai nenek-nenek lagi sholat dohor latah, ina sholati wa susuki wa Yamaha wa Honda apa wa Kawasaki mau kan ya. Masya Allah, ini nih awas dihindari. Mending punya motor malah bukan rajin sekolah, nongkrong. Wih, dedemenan ngegawa pacar. Digain jajan ngan 15.000 dedemenan. Lawis gak nongkrong dudu ning Emos, dudu ning Ramayana, dudu di McDonald, dudu ning Domino's. Nongkrong ning di gua nang jembatan. Ya Allah Pak Haji, bareng ngadelang ning sor motor dodok, kedemene dielus-elus rambutnya bari dinyanyikaken.
hitamnya arang, tak sehitam rambutmu. Jere kedemennya iya taat. Terus kuningnya emas. Terus tak sekuning gigimu. Ya lah yang marah kedemennya. Dihindari yang begitu. Nih generasi muda, makanya sekarang ini dituntut yang generasi Z bisa apa? Coba tunjukkan. Makanya kita hari ini akan menteladani bagaimana sih sebenarnya karakter daripada Nabi Muhammad. Ingat, ilmu bukan suatu jaminan. Sebab wong tak-takan berkata, knowledge is power but character is born. Keren wong tak-takan. Knowledge is power but character is born. Ilmu adalah kekuatan but character is born, akan tetapi akhlak, adab itu yang lebih utama. Orang yang semakin banyak ilmunya seharusnya dia lebih tawadu. Makanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mantan rektor Mesir di zaman mungkin Pak Haji Mulia masih ada kan, yang kuliah di Timur Tengah, itu mengatakan bahwa tujuan daripada pendidikan itu adalah untuk membentuk manusia seutuhnya, jasmani dan rohaninya, perilaku dan akhlaknya. Jadi dengan kesimpulan, seharusnya semakin tinggi itu orang pendidikannya, maka dia akan semakin tawadu, semakin syukur, semakin sabar. Artinya ketika profesor harusnya dia lebih tawadu, lebih sabar, lebih syukur daripada dibandingkan dengan seorang doktor. Seorang doktor harusnya lebih tawadu, lebih sabar, lebih syukur dibandingkan dengan lulusan magister. Seorang magister harusnya lebih sabar, lebih tawadu dibanding lulusan sarjana S1. Maka cirikan lamun wenten doktor masih ada profesor tapi masih marah-marah bae, berarti tujuan pendidikan belum sampai. Pak Haji Mulia sering marah-marah boten? Sering marah-marah boten? Bukan di guru-guru. Wih, aja wedi. Wenten kula tenang bae. Maka ciri orang yang tawadu yaitu dia sabar. Semakin tinggi ilmunya akan semakin sabar, bukan malah menyalahkan orang. Maka apa Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam ngomong, man asbata li nafsi tawadu'an fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Barang siapa yang merasa dirinya paling hebat, paling tawadu, paling pinter, paling tinggi jabatannya, fahuwa al-mutakabbiru haqqan, maka sesungguhnya itu orang termasuk orang-orang yang takabur. Maka cirikan siapapun, pejabat kah, orang besar kah, kalau dia masih mampu mengendalikan amarahnya, kesabarannya bagus, syukurnya dia banyak, maka ciri tercapailah tujuan daripada pendidikan. Maka pendidikan tidak ada batasnya, sehingga Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan pendidikan harus mempunyai prinsip long life education. Wih, ngerti orang? Embu tak goro-goro. Harus bersifat kesinambungan. Jadi dalam dunia pendidikan, dalam mencari ilmu, kita itu harus mempunyai paradigma pemikiran, harus close minded, harus open minded, tidak close minded. Terbuka untuk menerima sesuatu yang baru. Dari mana kayak datangnya, yang penting jelas. Siapa kayak yang mengajarkan, kalau dia masih mengajarkannya benar, ilmu-ilmu dari Allah, karena semuanya ilmu-ilmu dari Allah, semuanya adalah hakikatnya dari Allah. Mau fisika, matematika, teknik, apapun keilmuannya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mempelajari suatu ilmu itu merupakan nilai ibadah. Jadi enggak cuma ngaji Quran saja, enggak, semuanya itu ilmunya dari Allah. Maka dia rahimakumullah dalam menteladani Rasulullah. Kenapa harus Rasul yang menjadi contoh? Karena Rasul adalah basyarun la kal basari, manusia tapi tidak sama dengan manusia pada umumnya. Maka tepat kalau berbicara maulid, sebab di Serang ada 4 istilah Pak Haji. Ada maulid, ada mulud, ada muludan, satu lagi molodan. Maulid hari kelahiran Kanjeng Nabi. Mulud berkat, muludan panjang, molodan ingus aja ketuker.
Maka hari ini kita memperingati acara Maulid Rasul. Masih ingat tanggal berapa Rasul lahir? 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Lahir manusia pilihan yang tidak ada duanya dan lebih mulia daripada malaikat. Pas hari Senin kubrak baik ke alam dunia, ngoceh maratan jagat, ngejerit maratan langit, keceluk ke aun ke pancar ke mancanegara, sampai kesebar ke seluruh penjuru dunia, sampai menembus dinding Jazirah Arab, menyebar sinarnya sampai ke benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Australia, benua Asia, sampai blos ke Indonesia, tembus sampai ke informatika. Lahir manusia pilihan Allah yang diberi nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisyah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidrah bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim Khalilullah alaihissalam bin Azar au bin Taruh bin Nahur bin Argu bin Arfahsad bin Syam bin Nuh alaihissalam bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris alaihissalam bin Ilyarib bin Mihlail bin Qinan bin Anushi bin Syid bin Adam alaihissalam. Diam aja. Maka lahirlah baginda Nabi Muhammad ke seluruh penjuru dunia, sinarnya memancarkan sampai tembus ke langit. Kenapa? Karena beliau sosok manusia pilihan Allah yang tidak akan Allah ciptakan dunia dan serta isinya sebelum Allah menciptakan daripada nur faqa ala nurnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa keistimewaan dalam kitab Zikrul Ikhtifal bil Maulidin Nabawi karangan daripada Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasyani, diterangkan bahwa Abu Lahab saja, Abu Lahab, Bu, tahu Abu Lahab? Siswa tahu Abu Lahab? Orang mana? Abu Lahab jauh kepandean. Salah. Cigabus. Abu Lahab itu pamannya baginda Nabi Muhammad, punya budak hamba sahaya namanya Syuaibah. Syuaibah termasuk bibinya Kanjeng Nabi. Pas ketika Kanjeng Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, Syuaibah izin ke Abu Lahab, "Tuan, izin saya mau nengok keponakan yang baru lahir." Siapa? Anaknya Teh Aminah. Oh, itu sama keponakan saya. Ikut senang saya, kata Abu Lahab. Maka mulai hari ini Syuaibah, kamu saya bebaskan, tidak menjadi budakku lagi. Karena senang ketika baginda Nabi Muhammad lahir. Menurut riwayat, hanya karena kebaikan itu doang Abu Lahab setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap jarinya dimasukkan ke dalam mulut itu Abu Lahab, jarinya mengeluarkan air yang bisa diminum. Karena syafaat, hanya karena bunga, karena senang, karena gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Padahal Abu Lahab sudah jelas-jelas orang kafir, tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah, tidak iman kepada Al-Quran. Tapi Abu Lahab senang ketika Nabi Muhammad lahir. Akhirnya Abu Lahab diberikan syafaat, mendapat keringanan. Setiap hari Senin Abu Lahab tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita siswa informatika, para guru, para dosen semuanya yang sudah jelas-jelas iman kepada Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sampai mau memperingati acara Maulid Rasul. Maka apa kata Syed Muhammad dalam kitabnya? La umri jazauhu minal maulan karim ayyudkhilahu bifadlihi jannatin na'im. Demi umurku, kata Rasul, siapa orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, mau mengadakan acara Maulid Nabi,
ayyudkhilahu bifadlihi jannatin na'im, maka itu orang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah lewat fadl dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Untung enggak, itu baru cuma senangnya saja Abu Lahab dapat syafaat. Makanya apa? Nah inilah baginda Nabi kenapa dijadikan contoh. Sampai-sampai Bapak Ibu siswa-siswi, Nabi Muhammad itu hidupnya dalam sejarah itu miskin. Saking miskinnya Kanjeng Nabi itu setiap bangun tidur ada goresan di pipinya. Karena apa? Tidurnya bukan pakai seprimpet, tidurnya bukan pakai karpet, tidurnya bukan pakai permadani, tapi tidurnya pakai pelepah kurma. Setiap bangun tidur ada bekas goresan pelepah kurma. Sarapannya cuma sepotong roti sama segelas jam-jam. Pertanyaannya, apakah Kanjeng Nabi itu tidak mampu jadi orang yang kaya raya? Gampang. Sebab baginda Nabi titelnya paling tinggi. Titel baginda Rasul Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Pemimpinnya, penghulunya para nabi dan para rasul. Dari jumlah nabi 124.000 nabi, 313 rasul, pemimpinnya itu baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad hidupnya miskin. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi tidak mau kaya raya. Makanya doanya kalau habis sholat baginda Rasul, Allahumma akhini miskina wa tawafani miskina wa hasyirni yaumal qiyamati fi jumratil masakin. Itu doa baginda Nabi. Ya Rabb, ya Tuhanku, hidupkan saya dalam keadaan miskin ya Rabb, wafatkan saya dalam keadaan miskin ya Rabb, dan kumpulkan saya nanti di yaumil qiyamah bersama orang-orang miskin ya Rabb. Itu doa Nabi Muhammad. Maka orang yang miskin sangat dekat dengan Kanjeng Nabi. Sampai di kitab Riyadhus Shalihin karangan daripada Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi diterangkan bedanya orang miskin dengan orang kaya masuk surganya 50 tahun. Orang miskin sudah masuk surga, baru 50 tahun kemudian nyusul orang-orang kaya baru masuk. Itu pun orang kaya yang selamat karena hartanya dipakai untuk di jalan fisabilillah. Makanya ibu bapak siswa-siswi mau masuk surganya pengen cepat apa pengen belakangan? Pengen cepat, miskin, jangan pengen kaya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya begini, baginda Nabi Muhammad sebetulnya ditawarin sama Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ditawarin sama Allah, Muhammad, hei Muhammad, maneh hayang naon Muhammad? Maneh hayang boga titel kah Muhammad? Hayang boga jabatan, hayang boga titel, kepengen punya jabatan, kepengen punya titel ya Muhammad, tinggal ngomong Muhammad, ngomong Muhammad. Ditawarin sama Allah. Bahkan Jabal Uhud dalam keterangan kitab Barjanji ngomong, wara wadatul jibalu bi antakuna lahu dhahaba. Jabal Uhud, gunung yang segitu gedenya yang ada di Mekah, itu ngomong nawarkan diri kepada Nabi Muhammad, warawadatul jibalu bi antakuna lahu dhahaba. Ya Muhammad, andai kata kamu kepengen kaya raya ya Muhammad, saya gunung Uhud ini siap menjadi bukit emas andai kata engkau wahai Muhammad kepengen kaya raya. Sampai gunung nawarin. Tapi apa jawab baginda Nabi? Idzan ya Rabbi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Rabb, ya Tuhan kaulah, andai kata saya diberikan kekayaan ya Rabb, hatur nuhun, hatur nuhun. Andai kata saya diberikan jabatan, titel, kedudukan, hatur nuhun ya Allah, tapi ikut suwabeh ya Rabb, tidak bisa membahagiakan hati saya. Yang bisa membahagiakan hati saya ya Rabb, jangan sampai ada satu pun dari umat saya, khususnya keluarga besar informatika, yang nanti meninggal dunia dia masuk ke dalam neraka ya Rabb. Pan menembah kamu keringat sampai ke atas, cilik-cilik.
Itu Kanjeng Nabi sayang nggak sama kita? Makanya sudah barang tentu kita pun harus sayang dan cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad. Dengan cara apa? Udah yang simpel-simpel saja. Bagi siswa-siswi untuk mempraktekkan kesunahan daripada Kanjeng Nabi, awali segala aktivitas dengan doa. Mau keluar rumah baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Beres pulang ke rumah lagi, mau masuk ke rumah baca doa lagi, taubang taubal lirobina aubal la yughadiru hauba. Mau makan awali dengan baca doa, berpahala besar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah selesai makan pun jangan lupa baca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jangan seperti anak generasi Z, setiap mau makan enak, makanya di KFC, makanya di lesehan, bukan baca doa, mereka lupa, tapi foto cetret dikirim update status, yang mau merapat. Ya Allah, beke mangan karo chicken bae. Ya Allah, lupa dengan sunah-sunah Rasul. Mau masuk WC ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Berpahala kita. Kencing berpahala, BAB berpahala. Keluar WC baca doa lagi, gufrona. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Beda sama masuk masjid, harus kaki kanan dulu. Bacanya Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid kaki kiri, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Minimal itu. Kalau ngikutin sunnah Rasul yang modelnya sholat malam udah susah. Jangankan model siswa-siswi, gurunya saja ibu sering gak bangun malam. Bangun malam sering. Sering ngapain? Kencing, alhamdulillah berarti waras. Bangun tidur kencing, waras berarti bu. Daripada kencing gak bangun, musibah. Susah kita mau nyontok. Kok beli abadiah aja udah gak keburu. Minimal wajibnya aja udah bagus lumayan. Siswa informatika itu tidak tinggal yang 5 waktu saja itu sudah mantap bonafit. Apalagi ditambahin. Kalau untuk yang sunah-sunah mungkin jauh, yang duha minimal lah. Soalnya kalau berpikir mau pahalanya supaya banyak susah. Taraweh aja yang kadang yang nyari yang 11 aja. Yang 2-3 sepi, sekarang masjid carinya yang 11 rakaat. Itu pun masih culak ciluk bae, imamnya gratis yang cepet. Ya anak muda imam cepet ya cocok, tapi yang kakek-kakek nggak cocok. Ada yang sampai ngimamin bacanya cepet Al-Fatihah aja 1 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Assalamualaikum. Yang kakek-kakek gubrak bae tiba. Ya Allah. Tarawih baru dapat 2 rakaat, kakek-kakek pulang. Kata yang muda, yang anak muda nanyain, "Kek, mau kemana?" "Mau pulang, kakek." "Kok pulang, Kek? Bukannya baru 2 rakaat." "Kamu manggang ngeliat, udah tahu imam kayak ngetrek begitu. Daripada nanti kakek pingsan di dalam masjid, masih mending pulang aja." Nggak cocok cepat. Terlalu pelan pun tidak cocok. Imamin apapun yang sedang-sedang imam itu yang lebih simpel, surat yang paling pendek kalau ngimamin itu lebih disunahkan oleh baginda Nabi, tidak yang panjang-panjang. Kecuali sholat sendiri yang terserah, mau 2 juz, 3 juz. Kalau sholat berjamaah cari surat yang pendek. Ulama sudah menentukan, udah surat yang paling pendek itu yang simpel, sudah lumrah dan terkenal di seluruh dunia, namanya qul ya qulhu. Itu lebih sempet. Kamu bisa dohor qul ya qulhu, asar qul ya qulhu, maghrib qul ya qulhu, isya qul ya qulhu, Jumat deh bagus nama qul ya qulhu biar cepat. Sampai-sampai ada yang imam bacanya qul ya qulhu aja, akhirnya dia dinobatkan. Tuh ada imam qul ya qulhu. Asal imamin qul ya qulhu aja. Akhirnya pas ketika waktu tiba sholat maghrib, imam yang biasanya nggak ada ustadznya, ada imam qul ya qulhu. Kata pemuda, "Hei komat, sholat." Imamnya ada imam qul ya qulhu. Maju dia imam qul ya qulhu, bener dia. Pas maju baca Bismillahirrahmanirrahim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pemuja udah ngecek semuanya tetap akan. Ayo surat apa ya?
kuliah tak kulhu kuliah kulhu lah kulhu dipit engkau lah kulhu nak kerorok kuliah dipit kuliah kulhu ribut ning buri kata imam wih disangka nih kita nih apalagi kuliah kulhu doang. Pas ngambil surat uduk kuliah uduk kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kata pemuda ya salah kabeh. Yang tua di belakang ada yang ngerti ngomong, ini imam baru rakaat pertama udah bacanya qul a'udzu birabbin nas. Nanti rakaat keduanya surat apa itu? Kan kata Ustadz juga waktu pengajian, kalau jadi imam bacaannya harus tartib, harus berurutan. Kalau tidak berurutan hukumnya makruh. Akhirnya mikir itu imam, iya juga ya. Saya tadi kesalahan cepet rakaat pertama udah mulai berbinas. Nanti rakaat kedua surat apa? Bingung dia, udah bangun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, pikir dia. Kata yang tua, ayo surat apa coba? Mau naik lagi? Naik ke atas lagi, balik lagi makruh. Turun ke bawah udah nggak ada lagi suratnya. Anas kan udah terakhir. Waduh, surat apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mikir, waduh kalau naik lagi nanti makruh, turun lagi udah nggak ada lagi. Kecepatan saya tadi tuh, harusnya idajah harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang pemuda, 2 kali Bismillah. Lah imam malah lagi pusing mikirin surat apa ya, waduh. Orang enak amat balik maning makruh, mudun maning uslaka. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali Bismillah. Kata yang makmum pemuda, Bismillah aja telung balen imam gimana? Pahalanya supaya gede kali. Akhirnya lagi pusing, bingung, mikirin mau surat apa. Itu lagi jadi imam berbalik. Jek kula berbinas maning deh ya. Saking pusingnya. Kenapa? Karena ilmunya tidak ada. Maka bekali adab pun kalau tidak ada ilmunya ya susah. Maka orang yang beradab itu pasti memiliki ilmu, karena ilmu yang akan menghantarkan naik dan tidaknya derajat seseorang. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Maka ilmu itu jadi patokan. Orang ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah, tidak diterima. Maka mulai hari ini kita mulai kembalikan kita untuk selalu giat menimba ilmu, karena Rasul mengajarkan kita untuk selalu menuntut ilmu, menjadi manusia-manusia golongan yang selalu bersatu menuju keyakinan yang tiada ragu, meninggalkan sesembahan yang dungu. Beliau Rasulullah adalah pengangkat derajat kaum ibu-ibu. Beliau adalah penyantun anak yatim piatu. Beliau adalah penolong para fakir miskin yang pilu, hingga ajarannya dapat diterima oleh umat di seluruh penjuru. Itulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita bisa mencontoh secara sempurna daripada akhlak daripada baginda Nabi. Kalau tidak bisa, jangan jauh-jauh, contohlah guru-guru kalian. Sudah minimal contoh terhadap guru-guru kalian itu sudah lumayan, alhamdulillah. Nabi sudah tidak ada, tapi penerus daripada baginda Nabi masih akan terus mendatangi, akan terus ada regenerasi. Selagi dunia ini masih ada, maka mudah-mudahan generasi Z ini menjadi generasi yang paling sempurna. Nilai aspek IT-nya dia mantap, tapi religiusnya dia pun soleh. Maka perpaduan antara keilmuan yang generasi Z, generasi milenial, generasi kolonial plus generasi kolonial, kalau bersatu padu lengkap sudahlah. Seperti sahabat-sahabat baginda Nabi, Nabi mempunyai generasi kolonial siapa? Abu Bakar Siddiq. Nabi mempunyai generasi kolonial yang memang ini kuasa dia gagah perkasa, Umar bin Khattab.
Nabi mempunyai generasi milenial yang dia memang mampu di bidang semuanya, di bidang materinya kuat, ekonominya, maka ada Utsman bin Affan. Dan Nabi mempunyai generasi Z yang terakhir, yang generasi muda, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lengkap kalau bersatu padu maka sempurna. Di informatika sudah terlihat generasinya dari berbagai generasi, maka kalau disatukan akan sempurna dalam kehidupan dan nuansa dalam menerapkan daripada akhlak-akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah sejam. Terus lama-lama Pak Ji ya. Terus apa udah? iya, jangan terus-terus nambahin juga. Punten, saya mah setiap ceramah dimanapun acaranya, apapun acaranya, momentumnya selalu cuma sajam ceramah. Kalau lewat dari sajam tolong dihitungnya lembur. Jadi pun enggak lah Bapak Ibu, saya mau udah, namanya juga saya udah menjadi orang tak-takan. Saya asluhu orang Keragilan, tapi punya istri di Majalawang, tetangganya Abah Udin. Jadi tetangga kula cuma beda RT. Alhamdulillah kula sampun jadi wong kota. Jadi sekarang ibu-ibu gampang ya Bu ya. Wis iki hitung-hitung ngobrol be ya Bu ya. Hitung-hitung belati langganan kula ini informatika. Iya, enggak jadi teh, panitia diundang jadi acara pengajian, enak di hari kenal tuh bisa diutang. Langsung baik. Jadi alhamdulillah saat ini pun ini salah satu teman saya, soulmate saya dulu waktu kuliah S1 di IAIN dulu IAIN. Ini dulu sebenarnya aku jarang masuk, gak tahu. Tapi nilai selalu kalah sama saya. Dia heran, saya jarang masuk tapi nilai gede. Dia juga bingung. Buku saya tidak pernah beli tapi nilai IPK gede terus. Dia nanya apa rahasianya? Dekatkan kepada Allah. Saya punya riyadhah, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, telat berjamaah 5 menit sebelum azan, saya harus sudah ada di masjid musola dimanapun saya berada selama 40 hari 40 malam. Ternyata betul setelah dipraktekkan sampai setahun gagal, sudah dapat 38 hari, tapi ada yang kelewat 1 menit 2 menit, saya ulangi dari awal lagi sampai akhirnya setahun baru merampungkan sempurna selama 40 hari sholat berjamaah 5 menit sebelum adzan sudah ada di masjid atau di musola. Dan betul efeknya, pikiran kita cemerlang. Semua apa yang diajarkan dosen-dosen tidak perlu dicatat pun sudah masuk ke dalam hati. Saya tidak tahu, pokoknya intinya saya berpikiran kalau hablum minallah kita jalin, maka hablum minas aman. Hablum minallah kita jalin, hablum minanas aman, karena seluruhnya ada dalam kodrat irodat Allah. Bikana makana wa biyakunu mayakunu, segala sesuatu yang sudah terjadi, wa biyakunu mayakunu, yang sedang terjadi sekarang dan yang nanti akan terjadi, semuanya atas kodrat irodat Allah. Maka kita tidak perlu takut, tidak perlu takut dengan manusia, tidak perlu takut nilainya kecil, selagi kita baik dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah, dan kita tunduk kepada Allah, soleh, intinya insya Allah semuanya lancar. Urusan rezeki, urusan nilai, bocah-bocah pengen nilainya bagus, rajin salat, insya Allah guru-guru bakal membaikkan nilai. Saya begitu. Kalau ada yang dosen-dosen yang galak dulu, zaman dulu, saya doain setiap habis sholat, ya Allah luluhkan hatinya Bapak Anu, luluhkan hatinya Bapak Anu. Subhanallah, Allah memang berkuasa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wala ta'atik. Semuanya berubah drastis. Yang tadinya galak bisa jadi lembut. Untuk urusan mencari jodoh pun demikian. Ini Pak Saiful masih jomblo, sering datang ke rumah minta amalan sama saya, tapi dikasih amalan nggak mau puasa, nggak mau dia ngamalin, susah dapat jodohnya. Pengennya mah yang cantik, anak kiai yang sugih, jere kula waduh puasanya 40 dina, jikire akeh man, orang gelam pengennya sih biasa baik. Inilah ini, tapi alhamdulillah sekarang sudah laku. Alhamdulillah. Dulu masa statusnya atau sama siswanya doang, makanya di grup kuliah itu dulu ini masih sering diomongin aja, arep kapan kawine Mang Ipul,
dari sekolah sampai kuliah mondok di Pelamunan, kurang apa ilmunya? Semua 12 pan ilmu makanya wis lewat kabeh di luar kepala. Ya di luar kepala. Tapi ya begitu mah, apa yang harus kita dekatkan? Kesolehan kita kepada Allah, hablum minallah, dan kesolehan sosial harus kita bangun, hablum minannas. Itu akan menjadi targetan dan yang menjadi poin agar suksesnya kita dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat manakala kita hubungan dengan Allahnya baik, dengan hablum minannas juga sama baik. Karena kita adalah makhluk zon politik, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi kita hidup secara berkelompok dan bertetangga. Maka baik-baiklah, ada tetangga yang sukses, doakan, kita alhamdulillah bersyukur. Jangan seperti orang-orang sekarang, tetangga sukses beli kulkas, kita panas atis. Tetangga beli motor, kita malah beli paramek. Tetangga beli mobil, kita menggigil. Tetangga bikin rumah yang bagus, kita marah sekarang. Itu hati yang tidak baik, hilangkan itu. Allah sudah mengatur rezeki seseorang masing-masing. Tidak ada yang tertukar, jodoh tidak akan tertukar, nilai tidak ada yang tertukar, amal tidak ada yang tertukar. Semuanya al-ujratu biqadril masaqah. Yang namanya pahala, yang namanya ganjaran, itu tergantung pengorbanan yang dikeluarkan. Pengajian pun beda-beda. Pengajian kalau yang baris di depan-depan ini kalau ibarat dapat pahala paling gede, kalau dapat emas 24 karat yang paling depan. Yang agak di tengah dapat 22 karat. Yang sambil nyender di belakang dapat 18 karat. Yang di rumah-rumah nggak datang ke sekolah dapat ganjaran tapi sekarat. Al-ujratu biqadril masaqah. Tergantung pengorbanan yang dikeluarkan. Maka setiap sedekah apapun tergantung besar dan kecilnya, kemudian dikaitkan dengan keikhlasannya. Besar ikhlas lebih sempurna daripada kecil tidak ikhlas besar. Jadi maka urusan maulid ini adalah karena bentuk kita cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah sosok manusia pilihan Allah. Yang Allah itu sudah memberikan, tidak ada yang lebih mulia daripada baginda Nabi. Bahkan sebelum diciptakan seluruh alam semesta, apa kata Jabir bin Abdullah sahabat Nabi? Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali diciptakan ya Rob? Kata Rasul, anak. Maksudnya engkau wahai Nabiku, bagaimana caranya? Bukankah Nabi Adam manusia pertama? Kata Nabi, salah. Faja'ala dzalikan nur yadhuru bil qudrati haitsu yasha Allah. Cahaya itu sudah berada dalam genggaman Allah. Cahaya itu sudah berada dalam kasih sayang Allah, sudah berada dalam kekuasaan Allah. Cahaya siapa itu? Cahaya baginda Nabi Muhammad. Walam yakun fi dzalika waqtilau. Jauh sebelum diciptakan yang namanya Lauhul Mahfuz, goresan-goresan tinta. Takdir seseorang ditulis di Lauhul Mahfuz. Wala qalam, sebelum dituliskannya kalam. Wala jannah, sebelum diciptakannya surga. Wala nar, sebelum diciptakannya neraka. Wala malak, sebelum diciptakan para malaikat. Wala ardi, sebelum diciptakannya alam dunia. Wala syamai, sebelum diciptakan yang namanya langit. Wala syams, sebelum diciptakan yang namanya matahari. Wala qamar, sebelum diciptakan yang namanya bulan. Wala jin, sebelum diciptakan yang namanya jin. Wala ins, pegel lah ya, uang ngelatih duitku pegel. Wala ins, sebelum diciptakannya manusia, ternyata cahaya nur baginda Nabi Muhammad sudah lebih dahulu Allah ciptakan. Kapan itu? Qabla khalqi Adam bi arba'ati asara alfasanah, 400.000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Ternyata cahaya baginda Nabi Muhammad sudah Allah ciptakan lebih dahulu. Sebelum seluruh alam jagat raya ini diciptakan, ternyata nur faqa'ala nurnya baginda Nabi Muhammad sudah lebih dahulu Allah ciptakan. Maka pantas Nabi Muhammad dijadikan rahmatalil, rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan cuma alam dunia tapi alam akhirat, alam ajali, semuanya atas rahmat yang diberikan Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzmanya oleh beliau, meskipun kita menjalankan sunnah-sunnahnya masih jauh daripada harapan, tapi mudah-mudahan dengan berkat kita cinta kepada Rasul, maka Rasul pun akan membalikkan cintanya kepada kita. Sering-seringlah menyebut nama Rasul, karena nanti ketika meninggal dunia di yaumil kiamah, Rasul akan berbalik menyebut-nyebut nama kita. Dengan baca apa? Baca sholawat. Minimal gampang, anak-anak mau apapun di jalan pakai motor bawa baca sholawat, barokah. Naik motor daripada mikirin yang enggak mending baca sholawat. Salatullah salamullah sambil bawa motor ala toha rasulillah. Ada nenek-nenek yang lain salatullah nggak jadi, karena ingat salatullah. Ibu-ibu masak baca sholawat barokah. Goreng ikan baca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Barokah yang dimakan. Enggak ini mah baca, lain baca sholawat, bukannya baca sholat, baca zikir, masak lagi berantem sama suaminya, malah nyanyi. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Ya, suaminya nikah lagi karena nggak baca sholawat sehingga barokah. Coba kalau baca sholawat barokah. Yang muda-muda, tapi awas baca sholawat jangan ketuker. Kalau sholawat harus ada kalimat sallu ala Muhammad, itu yang paling pendek, atau sallallahu ala Muhammad, atau sallu ala Nabi. Nah itu baca sholawat. Anak sekarang zaman generasi Z, sholawat ketuker-tuker di masjid. Kalau mau sholat asar, sholat maghrib, bukan sholawatan, nyanyi. Cuma kebetulan pakai bahasa Arab dikira sholawat. Coba didodor asar maghrib tuh anak-anak zaman sekarang kalau sholawatan man ana man ana man ana man ana, itu tuh bukan sholawat, lagu tapi pakai bahasa Arab. Sebab kalau diterjemahkan nggak nyambung. Man itu siapa, ana itu saya. Kalau digabung siapa saya, siapa saya, siapa saya, siapa saya, berarti edan orang waras. Maka ingat sholawat tuh harus pakai nama Nabi. Nah di hadro, awas kadang-kadang hadro tuker juga. Maka cari sholawat yang memang menyanjung nama baginda Nabi. Nisa Sabian boleh pakai bahasa Arab, tapi memuji Rasul bagian daripada sholawat. Memuji Rasul sallallahu ala Muhammad, itu sholawat. Dipakai di mana saja itu bu, sah bu. Sholawat mau punya wudhu, tidak punya wudhu, sah dilakukan. Tapi kalau sholat baca Quran tidak punya wudhu, barokahnya hilang. Kalau sholawat bebas bu, makanya mau kapan saja boleh. Yang penting jangan di dalam WC aja. Mentang-mentang kata Ustaz, baca sholawat yang banyak biar dapat pahala. Lah masuk WC gak? Sallallahu ala Muhammad. Duduk dapat pahala, dapat dosa. Baca doa WC maka situ. Makanya ini kembali lagi kita ikutilah daripada tuntunan daripada Rasulullah. Minimal anak muda, jaga lisanmu, perbaiki akhlakmu. Jangan sampai ke guru tidak hormat, karena itu yang tidak menghantarkan barokahnya ilmu. Selagi kita sering hormat sama guru, maka ilmu akan barokah. Saya punya prinsip demikian sampai kuliah. Saya tidak mau yang namanya demo-demo, karena saya khawatir ilmu saya meskipun sedikit nanti tambah hilang barokahnya. Banyak pun hilang barokah, apalagi sedikit. Kalau sudah berani-berani kita mengurusi masalah guru kita, maka tidak yakin, saya yakin kalian tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Dan kalau tidak keberkahan ilmu, maka tidak akan berguna ilmunya meskipun banyak. Maka selagi mampu menghormati guru, orang tua, maka generasi Z ini adalah generasi yang sempurna.
dia mampu menguasai iptek dan teknologi, tidak kalah dengan orang-orang barat, akan tetapi secara religius dia juga semakin ke depan, semakin meningkat. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak panjang lebar. Bila ada jarum yang patah, mohon jangan disimpan di dalam lemari. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan laporin polisi. Buah jeruk, buah kedongdong, buah salak, buah apel, buah kelengkeng, buah anggur, itu buah-buahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.